Assalamualaikum, kembali lagi kita bincang-bincang santai ya, membahas tentang bagaimana keadaan umat Islam saat ini. Begini para sahabat sekalian, sadarkah kalian semua atau tahukah kalian semua bahwasanya kita sebagai umat Islam sekarang ini berada pada zaman kemunduran karena ada indikasi-indikasi tertentu yang membuat atau memang sengaja ingin menghancurkan Islam dari dalam. Seperti apa sih? Yuk kita simak. Begini, di zaman dulu itu para alim ulama, penerus Nabi atau para sahabat-sahabat itu mereka mengikuti ajaran Nabi tentang kemaslahatan umat. Begini, mereka mengikuti hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang menjadi panutan dan ikutan para alim ulama zaman dulu itu. Contohnya begini, kan Islam zaman dulu itu pernah menjadi suatu sangat maju lah, sangat pesat sekali berkembangnya. Mereka itu menciptakan atau mengarang kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan penuh kemaslahatan bagi umat. Contohnya seperti Syekh Ibnu Sina yang mengarang dan menciptakan ilmu kedokteran. Syekh Ibnu Sina itulah orang yang pertama kali, Syekh Ibnu Sina itu adalah orang pertama kali yang menciptakan ilmu kedokteran. Ya, sekarang ini malah ilmu kedokteran sangat pesat sekali dan diambil alih oleh orang-orang barat non-muslim. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu sengaja kita ini dibuat supaya umat kita muslim ini sekarang ini menjadi bodoh, tidak rasional lagi. Kalau sakit sedikit tinggal minta doa, minta air didoain atau celup tangan kiai atau apalah orang-orang suci lah, lalu diminum supaya sembuh. Orang-orang dulu apakah seperti itu? Enggak. Orang-orang dulu itu mencari solusi yang nyata, solusi yang ilmiah dan sangat memang berguna dan secara logis. Seperti Syekh Ibnu Sina itu menciptakan ilmu kedokteran yang sekarang ini sangat pesat sekali, malah diambil alih oleh orang-orang non-muslim. Nah, yang kedua, kadang-kadang kita kan sebagai petani padi rusak atau ini perkebunan lah hasilnya tidak bagus atau gimana, sudah ada yang menciptakan solusinya, yaitu Syekh Ibnu Awam. Beliau itu mengarang kitab pertanian tebal seperti Quran itu. Nah, cek aja di Google atau di YouTube. Ada ilmu pertanian, tapi kita nggak pakai, malah ilmu itu diambil alih oleh orang-orang luar. Makanya orang-orang luar itu pertanian dan perkebunannya maju. Kita malah diajarin ilmu-ilmu halu. Nah, misalnya kalau padi rusak atau sawah rusak, kita suruh apa? Tepung tawar, apalah. Nanti nyanyi-nyanyilah keliling atau selawatan keliling sawah. Aduh, seperti itulah kita ini dibikin sengaja supaya umat ini dibodoh-bodohi dan kita ini supaya dibikin dalam kondisi bodoh sehingga mudah dikendalikan. Padahal orang-orang terdahulu itu, orang-orang alim ulama terdahulu itu mengajarkan rasionalisme, mengajarkan ilmiah, mencari solusi, bukan halu. Nah, kitab pertanian di karangan Syekh Ibnu Awam itu menjelaskan bagaimana cara pembenahan tanah, bagaimana cara membuat pupuk alami. Mereka penuh solusi, bagaimana tentang pengairan, kalau sawahnya airnya kurang bagaimana cara, semua dijelaskan sehingga perkebunan dan pertanian itu bagus hasilnya. Jadi orang-orang terdahulu itu mereka mengikuti sunnah Nabi atau mengikuti hadis Nabi yang paling bermanfaat, itulah yang paling bagus manusia. Bukan sekarang ini sedikit-sedikit ada masalah, ada apa-apa, suruh pergi ke kuburan, suruh ziarah. Nanti kalau sakit minta air doa. Aduh, masuk akal nggak sih? Akal digunakan nggak? Sedangkan Nabi itu orang sangat rasional, sobat sekalian, bukan ajaran halu. Kalau dakwah juga bukannya mencari solusi tentang bagaimana umat ini kelaparan, enggak, malah mengajarkan ilmu halu. Misalnya rantai emas, Datuk kami pernah menurunkan rantai emas dari langit, itu nggak ada faedahnya. Apa manfaatnya bagi umat hal seperti itu? Tapi umat ini malah senang karena memang kita ini sengaja dibutuh-butuhin, dididik sebagai ini bodoh sehingga mudah didoktrin dan dijajah. Itu aja intinya. Salam waras selalu sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.